Beda. Kalau yang hidup beda. Kalau yang hidup apa yang yang salah itu masih hidup karena kita belum ketemu menemukan ya kan pertemuan di akhir ya walau ini masuk ini dalam rupiah walau ini masuk di pas pertemuan silakan yang membaca dari awal boleh atau menanyakan seputar Al-Quran ini malah ya bisa seperti dengan waktu istilahnya paling majar menghafal ini paling mudah menghafal waktu karena lebih ngetot sih misalnya ini ya waktunya berumur kayak ini ya sebenarnya kalau menghafal ini Pak kuncinya kalau kata Ustaz saya pribadi kuncinya cuma dua Pak kalau kita mau menghafal sukses itu selesai satu Quran kuncinya cuma dua yang pertama itu kita istiqomah yang kedua sabar jangan kita menargetkan terlalu banyak istiqomah dalam lagi ilmu. Jadi kalau misalnya Bapak misalnya punya azam juga punya keinginan menghafal sehari misalnya berapa ayat, nah itu istiqomah harus diterusin ya sampai bolong. Jadi ini kesalahan saya itu ya. Saya itu dulu menghafal minimal 3 halaman, 1, 2, 3. Tapi istiqomah saya kadang bolong kan seminggu kan seharusnya seorang 5 kali ya itu saya seorang cuma 3 kali 4 kali sedangkan teman saya seorang setiap hari nggak bolong-bolong itu selesai 2 bulan Pak 2 bulan selesai saya 1 tahun setengah selesai itu memang dari belakang dari depan tuh kalau iya betul kan kalau ingin mudah hafalannya dimulai dari usia 30 selesai. Saya di situ atas 29, 28, 27, 28 sampai kembalian. Nanti kalau dari kakak dari mudah. Kemudian kalau terkait dengan metode ini sebenarnya masing-masing Pak. Kita tidak bisa menentukan. Jadi orang itu punya metode. Ada yang kalau menurut saya dia hafal itu harus pakai arti, Kalau nggak pakai arti nggak bisa. Kalau saya pribadi nggak perlu. Jadi cukup dengan Quran. Terus kalau saya pribadi hafal Quran dibagi dengan patokan, ada patokannya. Jadi satu halaman itu kalau saya pribadi dipatok dibagi 3 bagian. Nah, satu yang pertama berapa kali? Kedua berapa kali? Jadi dibagi 3. Ada juga yang dibagi 5, ada yang dibagi 10, masing-masing. Terus kayak minta bisa berapa kali dulu. Nah ya, kalau untuk pengulangan itu minimal. Kalau saya pribadi 10 Bisa dibaca 10 kali. Jadi bentuk latihan. Iya. Tapi kalau orang luar kan itu sampai 20. Model ini Jadi itu Pak, kita butuhkan kesabaran. Makanya kalau kita mulai menghafal Quran itu perbanyak doa. Doa itu udah harus doanya doa khusus atau yang kita dalam hati ingin. Kalau saya doa khusus saya ini Allahumma inni astaghfiruka bima qara'tu wa bima hafidtu. Ya Allah, saya titipkan hafalan saya dan saya titipkan pula dan saya telah baca dari Al-Quran ini. Atau enggak gampangnya juga Allahumma yassirni wa la tu'assirni. Ya Allah, mudahkanlah saya, jangan persulit saya. Sebelum masuk pada waktu doa itu setiap mau Setiap menghafal. Dan setelah selesainya juga berdoa. Ya minimal sehari itu Pak 1 ayat. Jadi gini, kembali lagi ke niat kita masing-masing. Kita menghafal Quran itu tujuannya berapa?
Iya. Gimana? Oh iya, kita kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita menghafal Quran, kita baca Quran itu tujuannya buat apa? Kalau misalkan memang nilai ta'ala untuk kedua, jadi kita kan mikirin kapan ya saya selesainya? Kapan kayak saya selesai menghafal Quran ya? Tidak. Jadi yang dimaksud dengan ahli Quran, yang dimaksud dengan ahli Quran itu bukan menghafal 30 juz, bukan. Tapi yang dia bisa mengamalkan isinya, gitu. Dan sebenarnya itu buat saya pribadi khususnya. Semoga bisa bermanfaat kalian. Jadi tujuan apa yang benar itu emang nilai ta'ala gitu. Iya, iya. Nanti ada yang sesuatu Ya itu bonus saja lah, bonus sampingan. itu penyemangat ya. Iya, kadang kalau kita sudah mulai menghafal banyak. Itu setan suka. Iya, ada balas. Saya saja yang di pondok menghafal Quran khusus itu masih ada balasnya. Apalagi kalau yang nggak di pondok gitu. Malas banget. Yang penting kita jangan sampai sehari itu nggak baca Quran itu nanti udah. Yang ngasih hafal itu Allah. Jadi kita cuma berikhtiar dan tugas kita hanya dua baca. Yang ngasih mungkinnya, maksudnya ngasih kelayakan itu yang ngasih hafal itu Allah. Jadi nggak bisa dengan tanda kita sendiri. Semuanya haram. Kemudian kalau terkait dengan waktu, kalau para ulama sering membicarakan waktu yang terbaik untuk menghafal Al-Quran itu sebelum subuh. Allah yang itu waktu yang terbaik. Belum itu Tempat. Orang nak makan. Oke. Itu tuh mending kita itu bisa taksim dulu baru hafal dulu, terus taksimnya mengikuti. Kalau saran saya pribadi atau pandangan saya pribadi, lebih kasih dulu. Kenapa? Karena masalahnya gini, kalau misalnya kita sudah terlanjur menghafal dan kita nggak tahu ternyata itu salah, nah itu bawa bisa kan? Nah itu susah diubahnya. Apalagi maaf yang sudah usianya sudah tua, biasanya ya susah sebenarnya. Udah bagaimana? Gimana? Kalau saya itu kan ada urutannya. Iya. Urutannya itu kan untuknya itu kan baru dulu. Iya. Nah ternyata itu kemarin ada sertifikasi itu dari Quran. Terus kan itu kebetulan terus Ar-Rahman Yasin terus waktu apalagi memang banyak aplikasinya ya bisa dari kamu itu bentuknya itu cuma Hafal. Tapi kalau kita tahu ustazahnya ditalaki dulu nggak? Maksudnya ditasin dulu nggak? Yang dari hafal dibacain gitu? Enggak. Enggak, semua sendiri. Oh gitu. Iya. Ada. jadi apa namanya Al-Quran HP itu loh. Iya, jadinya tuh kan hasilnya bisa gampang gitu. Kita hafal dulu. Soalnya tuh sebenarnya secara kita tuh belajar tahsin secara mandiri gitu loh. Soalnya tahsin itu kan sangat-sangat susah menurut saya. Yuk setiap malam datang ke sini saja. Mumpung masih ada. Sampai tanggal 5. Mana dari masuk? Kalau boleh tahu di pondoknya ada tahsin. Kalau di pondok itu tahu. Jadi nggak semua saya. Kerja. Oh gitu ya.
Ya, mungkin salah satu solusinya yang dikatakan beliau tadi, pastinya bisa datang di sini. Atau kalau belajar mandiri, Atau enggak masa kalau tahsin mandiri ya, saya tidak menyarankan ya, karena kalau tahsin itu memang syarat tahsin itu atau kunci suksesnya tahsin itu harus ada guru yang mencontohkan. Iya, Kita betul. bisa kalau misalkan mencontoh sendiri, kita nggak ada patokan ini benar atau enggak. Betul, betul. Tapi kalau untuk sementara ini mungkin ya ikutin gurunya juga lebih afdal. Karena gurunya mengatakan seperti itu ya kita tahu. kan udah masuk ke juga kan udah disuruh lagi yang pertama tuh Ya lupa. gitu Pak. Ya seperti itu kan. Seperti itu kan. Makanya itu makanya sebenarnya kalau saya kayak gini bahasa kaulis kayak gini. Sebenarnya PDKT yang paling susah itu sama Al-Quran. Susah. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya Pak, sehari bagaimana bukan. Kalau saya pribadi minimal sehari pekerjaan diulang itu 5 juz sehari. Dari mana Bukan masalah itu, memang kalau itu sudah menjadi kebutuhan Sehingga hal-hal itu ya memang benar lupa. Iya. Makanya itu. Kalau kita sendiri kayak misalnya saya kan itu kalau benar itu sama kata kita itu kan sampai apa? Dalam maksudnya Saya apa? sampai segini. Apa? Cuman kalau ayatnya belum ya. Cuman kalau Halaman. suratnya Jadi kan buka itu di atasnya. kalau suratnya apa? Suratnya apa? Itu mereka kita dari mana? Jadi kalau sebenarnya mau bagi sekalian kalau misalnya mau apa ya mau ngobrolkan masalah takdir ini panjang sekali. Itu untuk ulama. Tapi singkatnya seperti itu. Kalau kita benar menghafalnya, insya Allah hafalan kita buat. Ya itu, kuncinya kalau hafalnya benar, pas waktu menghafal itu benar, gak banyak salah, insya Allah hafalannya buat. Alhamdulillah. Kita butuh Quran itu sebenarnya Iya betul Pak, betul Pak. Ini yang menjadi masalah juga ya. Kalau kita mau menghafal Quran itu sebaiknya pakai Quran yang ada tulisan Rasul Usmani. Itu standar untuk dipakai di dunia. Di hafal yang Quran Indonesia itu yang buat madrasahnya Standar. Nah, iya. Standar. Itu perempat. Jadi kalau misalnya untuk diaplikasikan Quran ini itu perempat. Pelan ayatnya suratnya beda. tapi kita sama pas Sama, cuman kalau mau dari itu ayatnya bisa beda. Beda. buatan kalau di Sumatera kayak Samin itu enggak? Ya, hanya itu Rasul Usmani. Samin. Ya, soalnya itu Rasul Usmani. Yang ini ada tulisannya Rasul Usmani. Rasul Usmani. Usmani. Ada apa? Rasul Usmani. Ram. Ya, itu orang semua tuh untuk aja nanti dimasak. Begitu apa semuanya itu? Ada enggak? Tapi paling sering masalahnya. Enak ada sini. Pak gitu ya? Masa yang ini boleh.
pada bahasa Arab lebih. Ya, iya.